Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pecinta badminton? Selamat tahun baru 2024. Kayaknya masih pada tidurnya nih, habis semalam bakar-bakar pesta perayaan ulang tahun baru. Nah, mengawali tahun baru 2024 ini, saya ingin mereview satu raket. Raket murah juga ini, dari brand Vans. Nah, ini rada unik nih. Vans, ada di tijoinnya ada huruf F-nya ini. Nah, ini raket ini dibanderol cukup murah teman-teman ya. Hanya sekitar 150 ribuan untuk batangannya. Ya. Dan ini kalau sekilas saya lihat ini model raketnya ini mirip-mirip Yonex. Nah, kita lihat spek apa saja yang ditempelkan di raket Vans Nanoforce 5 ini. Kita mulai dari bagian frame-nya. Ini di bagian atas frame ada tulisan Cat the Best. Yang selanjutnya di bagian bawah ada tulisan Vans Force. Wah, ini ada tulisan banyak lagi nih. Ada tulisan apa lagi nih? Box wing frame atau wing stabilizer. Teknologi NHDF shock absorption system. Wah, ini kalau teman-teman yang tahu artinya silahkan diterjemahkan. Nah, ini di bagian arah jam 8 ada tulisan Vans. Sebaliknya juga sama dengan tadi ya. Nah, untuk tipe dari desain frame-nya ini adalah Aerobox. Nah, ini frame-frame model seperti ini mirip sekali dengan frame Yonex ya. Nah, ini sudah memakai 76 mata itik. Dan ini untuk framenya standar ya teman-teman ya. Kita lihat di bagian T-joinnya. Nah, ini ada tulisan F. Ini karena raketnya mereknya Vans ya. Nah, ini di bagian bawah sudah memakai grommet U ya. Ada 4 biji ini. Nah, lanjut lagi. Untuk di bagian shaftnya, ini ada tulisan Nanoforce 5. Nah, ini ada keren sih sebenarnya sih ini. Di belakangnya ada background tulisan lagi Nanoforce 5 warna silver, yang depannya warnanya pink. Nah, ini made in-nya adalah made in China. Yang selanjutnya tadi sama nih, ada tulisan kecil banget nih. Box frame wing stabilizer, teknologi NHDF shock absorption system. Tulisannya kecil sekali. Nah, ini juga ada teknologi yang biasanya ditempel di raket lining nih. UHB shaft nih, raket-raket Windstorm. Ini biasanya pakai teknologi ini. Cuma rasanya sama dengan lining atau tidak nih, saya masih ragu nih. Yang selanjutnya di bagian konnya ini ada spesifikasinya. Wicknya 4U, gripnya G6, tensionnya 23 sampai dengan 30 lbs, balance-nya di middle, stiffness-nya juga di middle. Dan juga ada tulisan Vans. Nah, ini gripnya warna putih ya untuk gripnya ini. Nah, selanjutnya di bagian end caps-nya ada tulisan F. Backgroundnya sebenarnya ini warna emas. Di bagian dekat pinggirannya warnanya pink. Ya, lumayan keren sih raket ini. Dengan harga 150 ribuan, ini untuk finishingnya catnya glossy dan rapi finishingnya ini. Ini saya heran dengan raket-raket yang sekarang ya. Harganya murah tapi finishingnya sudah keren. Ini raket Vans.
Ya, lanjut kita ukur balance point dan juga beratnya. Ini tadi di spek bilangnya balance pointnya middle, tapi aktualnya di 310 mm. Ya karena memang ini sudah saya pasang senar ya, dengan senar Hekwa ISO 66 dan gripnya masih grip asli. Jadi seperti itu teman-teman ya. Untuk balance pointnya ada di 310 mm. Ini meleset jauh dari speknya, karena speknya middle itu harusnya medium, itu ada di sekitar 285, tapi aktualnya 310 mm. Selanjutnya kita lihat beratnya ya. Beratnya ada di 87 gram. Nah ini sepertinya tadi ini spek kosongnya kalau G4 ini sepertinya di 84 gram. Biasanya senar, ketambahan senar ini biasanya tambah 5 gram. Jadi sekitar 80. Oh enggak ya. Kalau senarnya 5 gram berarti ini 87 dikurangi 5 bisa jadi kosongannya di 82 gram. Ini karena kebetulan saya pas beli ini sudah tersetting dengan senar Hekwa ISO 66. Jadi tidak sempat untuk melihat berat kosongannya. Sound Hekwa ISO 66. Ini saya akan coba ukur ya teman-teman ya, desain dari frame dan juga aktual tebal shaftnya. Ini untuk bagian frame sampingnya, ini sebenarnya masih standar ya, tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis. Kita ukur angkanya ada di berapa. Ada di 10,2 mm. Ya ini mirip-mirip raketnya Yonex ini. Selanjutnya untuk di bagian shaftnya ini ada di 7,6 mm. Jadi tidak slim-slim amat ya untuk bagian shaftnya ini ya. Kan biasanya kalau yang slim itu di 7 mm atau ada yang di bawah 7. Nah ini langsung saja bagaimana feel ketika dipakai di lapangan. Oh ya, ada ketinggalan teman-teman. Untuk panjang raketnya ya, saya coba ukur dulu untuk panjang raketnya. Jadi untuk panjang raketnya ini ada di 675 mm. Ya lumayan panjang ya. Nah, bagaimana feel ketika dipakai di lapangan, ketika dipakai untuk bermain. Nah ini untuk swingnya ini kerasa banget head heavy-nya. Karena apa? Tadi beratnya di 87 gram, tapi balance point-nya 310. Jadi ini kerasa banget untuk head heavy-nya ini ketika di swing. Nah, bagaimana ketika dipakai untuk bermain lob? Untuk bermain lob jauh, ini raketnya enak. Raketnya enak kalau untuk bermain lob jauh. Jadi saya kasih skor kalau untuk bermain lob 8,5 dari 10. Yang selanjutnya bagaimana ketika dipakai untuk bermain drive. Bermain drive depan. Nah ini kan ada sedikit ketinggalan nih karena memang head heavy banget. Jadi ini nggak cocok kalau untuk bermain di depan. Kalau untuk bermain drive ini saya kasih skor 7 dari 10. Selanjutnya bagaimana ketika dipakai untuk kontrol drop shot, flashing. Nah ini tidak ada masalah nih. Untuk bermain drop shot, kontrol, flashing ini saya kasih skor 8 dari 10. Nah
Selanjutnya bagaimana ketika dipakai untuk defense. Nah ini untuk defense ini saya cukup ketinggalan kemarin. Saya kemarin bermain dengan anak saya yang smashnya nggak kenceng-kenceng amat. Ini buat ngangkatnya aja sedikit berat. Tapi kalau teman-teman yang memang spesial pemain belakang, yang tangannya pergelangannya sudah kuat, saya pikir nggak akan masalah dengan raket ini. Ya, jadi untuk defense ini saya kasih skor 7,5 dari 10. Nah, yang terakhir adalah performa ketika dipakai untuk bermain smash. Kita tahu tadi balance pointnya ada di 310 mm. Maka ini jelas raket ini adalah raket gebuk. Nah, ini ketika dipakai untuk bermain smash, nah ini keunggulan dari raket ini. Jadi ketika dipakai untuk bermain smash, ini smashnya cukup tajam. Meskipun ayunannya ini kerasa rada berat ya. Tapi untuk smash saya kasih skor 9 dari 10. Nah, itu saja teman-teman yang bisa saya bagikan ya. Raket 150 ribuan, kalau menurut saya worth it atau enggak ini tergantung teman-teman nih. Tapi kalau untuk pemula saya tidak menyarankan untuk memakai raket ini. Tapi kalau untuk teman-teman yang memang spesial pemain belakang, kalau mau menjadikan ini raket cadangan, ini boleh-boleh saja nih. 150.000 kalau tabrakan nggak nyesek-nyesek amat gitu ya. Dan ini jangan salah teman-teman ya, ini untuk finishingnya cakep nih, glossy dan detail ini luar biasa untuk finishingnya. Jadi harga 150 ribuan ini saya pikir udah murah sekali ya. Tarikannya sudah bisa sampai 30 lbs. Nah, itu saja yang bisa saya berikan teman-teman ya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Selamat tahun baru 2024 dan tetap semangat untuk latihan badminton. Salam tepok bulu dan salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.